Awal lo karir masuk dunia entertainment atau lo memang backgroundnya lo atlet? Gimana sih bro? Allah itu sampai merinding. Kayak di saat kadang kita butuh gitu, Allah tuh akan ngasih kita pemikiran. Sayangnya pada saat gue jatuh, kepala gue nyampe duluan. Si saudara gue bilang, Bim, coba bergerak. I can't. Dan gue minta pulang waktu itu bro. Ponakan gue kayak, are you crazy? Lu ini lumpuh. Lo pernah posting tentang Palestina bro? Bro, jujur gue stres bro. Lu akan langsung berangkat ke sana. Pembantaian, pembunuhan, genocide, dan segala macam. Akhirnya gue bilang sama my wife, sayang, boleh nggak aku berangkat ke sana? And dia bilang, kita tahu tujuan gue ini adalah gue pengen masuk surga. Kalau misalnya gue punya bisnis, gue akan tinggalin social media. What for? Istri sekarang udah mulai berhijab juga. Memang istri memang mau berhijab atau memang lu pernah ngobrolin? Alhamdulillah, gitu? mulai hari ini kita sholat on time, jamaah 27 kali lipat, dan kita berdoa bareng. 2 minggu kemudian bro, my wife said, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kita sama sobat kita nih, Masya Allah. Masya Allah. My brother, how are you man? Alhamdulillah, good. Gak tau kenapa gue nervous loh bro. Kenapa? Serius, kayak gue kayak lagi di ruang sidang gitu. Ini lampu kayaknya memang terlalu dekat kayaknya ya. Kayak lagi di ruang interogasi. Kayak wow, I'm in the middle ya kan. Questions kacanya ditutup ya. Questions are gonna be asked. Wow. Bima Aryo. Bima Aryo gimana kabarnya bro? I'm good, ya? Alhamdulillah good. Tiap hari bersyukur. Life is never perfect ya kan. Yeah. Dalam hidup pasti ada ups and downs. Tapi gimana caranya gue selalu mengambil sisi positif dari segala sesuatu dan berterima kasih sih. Masya Allah. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sebelum kita mulai nanya-nanya nih sama lo ya bro ya. Ini ada yang gue manggil lo dulu tuh gak salah Bimo. Nah Bimo iya. Aryo, iya. Bima Aryo, Aryo Bima. Bima. My name is Bima with an A. Oke. Gue setiap diundang ke TV atau ketemu orang yang udah gue kenal pun ujung-ujungnya Bimo. Mungkin karena Bimo itu nama Jawa kali ya. Oke. Nah, gue kan ada Jawa, ada Sundanya juga. Nah, makanya namanya Bima. Gitu. Tapi karena belakangnya mungkin Aryo, orang jadi get mixed up. Gitu. Bahkan waktu itu pernah tiba-tiba gue diundang ke sebuah acara TV gitu kan. Dan pas gue ngeliat minta ini dong, kirim skripnya dong. Bahasannya politik gitu kan. Terus gue yang kayak, mantan wali kota Bogor. Gue mikir gini, gue mau ngebahas apa gitu kan. Terus untung gue telepon bro. Gue bilang, bro, ini kok bahasannya gini? Gue ini Bima yang my trip. Astagfirullahaladzim mas. Oh ya Allah, untung banget mas telepon. Kebayang gak tuh kalau misalnya tiba-tiba gue oke jadwal, gue dateng dan lu gak bacain. Kasian kreatifnya lah. Betul. Mereka semua bisa kena marah kena banget. prank. Iya gila, kok Bima Aryo host MTM yang dateng gitu. Aduh, tapi memang lo dikenalkan di acara-acara yang ada di TV lah ya. Nah, awal gua kenal lo juga sebagai presenter, bro. Itu gimana sih awal lo karir masuk dunia entertainment atau lo memang backgroundnya lo atlet di sekolah atau gimana sih, bro? Background gue adalah I'm an animal lover. Oh, oke, ya kan? Oke. And I love nature. Yeah. Basicnya itu sih. Nah terus mungkin karena tinggi gue gitu, gue mulai mungkin disuruh casting. Terus ada beberapa kali fashion show juga. Di mana nih, Jakarta? Di Jakarta gitu. By the way ini Bima dulu tinggal di Australia ya? Berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Lanjut. Semua itu mulai di sini gitu. Di dunia entertainment ya. Nah dari situ ternyata gue suka ngomong orangnya agak cerewet gitu. Karena mungkin bisa jadi MC nih. Akhirnya karena suka jadi MC here and there gitu kan. Sampai akhirnya gue ditawarin acara keliling Indonesia. Yang of course, this is my passion. I see nature ya kan, alam Indonesia yang pastinya sangat indah banget. Sama ya I get to travel gitu. Nah akhirnya jadilah gue host untuk beberapa travel show di Indonesia. Itu pertama kali lo masuk sebagai presenter ya. Sebagai presenter. Tadi awalnya berarti model segala macam ya. Foto, gitu, mungkin ada iklan, things like that. Gitu. Nah gimana pengalaman lo selama menjadi presenter bro? Yang pasti sih gue suka ya, gitu karena
gue juga kadang dalam mencari job itu pilih-pilih gitu yang sesuai dengan hati dan perasaan gitu. Misalnya sorry to say, misalnya gue dikasih job yang kamu ntar jadi pacarnya sini atau jadi selingkuhan, gue nggak pernah mau tuh. Gitu. What for gitu kan? Nah gue usahain yang lurus-lurus aja sesuai karakter gue. Gitu. Passion lo ya. Yes. Nah kebetulan yang paling aman buat gue adalah traveling show. I can be myself, nggak ada rasa beban. I love traveling, I love alam, I love the sun, gitu kan. Walaupun gue gampang terbakar, tapi I still love the sun. Sama I love animals, makanya akhirnya gue bener-bener kayak nemu passion gue di situ. Yang paling menarik apa ketika lo jadi presenter? Sebenarnya kalau menarik banyak ya, gitu. Ketemu tempat baru itu gue selalu excited. Bahkan selesai syuting pun kadang gue masih melakukan syuting gue sendiri gitu kan. Jadi, YouTube atau apa? Enggak, jadi misalnya udah ya pakai kamera lah ya. Pakai action camera gitu. Gue udah selesai syuting, gue ambil my action camera, terus misalnya laut deket situ gue bisa snorkeling jam 11 malam gitu. Serius, jam 11 malam bro. Gak bahaya bro? Iya sebenarnya jadi gini, gue tuh kadang gue tuh adalah orang yang gue tahu bahaya. Tapi pada saat gue di posisi itu, gue lupa sama bahaya itu bro. Kenapa tuh bisa gitu? Gak tahu, karena mungkin gue ada sisi adrenalin junkie-nya juga dikit ya. Jadi ada suatu hari waktu juga pernah gue ada syuting itu deket-deket Taman Nasional Baluran ya kalau nggak salah ya. Itu kan kayak ada selat antara Baluran sama Bali ya. Gue kurang paham banget sama nama-namanya, tapi waktu itu udah gue mulai renang tuh bro. Malam-malam jam 11 dan gue nggak ngasih tahu kru sama sekali. Gue hanya bawa action cam sama center underwater. Nah gue nggak tahu itu tuh jadi di antara dua itu tuh arusnya gede banget bro. Pertemuan gitu, antara gue renang dari awal gue ngeliat ada sotong, keren banget, ada ular laut yang belang-belang yang sangat beracun, tapi memang mereka nggak agresif. Nggak agresif. Dan mereka itu tipe yang apa sih namanya, fangs-nya itu di belakang. Jadi kadang kegigit mereka itu nggak lethal, tapi mereka salah satu ular paling beracun di dunia. Jangan ganggu mereka lah intinya. Tiba-tiba gue makin maju makin seru, arusnya berasa bro. Yang gilanya kaki kiri gue kram dong. Aduh. Wah. Nah, lu bayangin gak? Kaki kiri kram. Kan pakai satu kaki susah tuh ya, walaupun pakai flippers ya. Satu tangan ada action cam sama sticknya, sama satu center. Wah, gue pikir untungnya gue manage untuk kembali gitu kan. Jadi kembalinya juga gue nggak bisa langsung lurus. Jadi ke bawah arus sambil makin deket gitu. Nah, yang penting intinya nggak panik. Terus gue pikir, astagfirullahaladzim, itu kalau gue hilang gak ada yang tahu tuh. Tiba-tiba gue ditemuin di laut lepas. Gak bilang sama siapapun. Gak bilang sama siapapun gitu. Jadi sebenarnya banyak momen-momen di saat ya itu tuh berbahaya. Makanya kita harus tahu alam. Ada salah satu momen bro. Jadi gue lupa di mana. Sorry banget. I'm very bad with locations and names. Tapi itu adalah laut yang ketemu dengan hutan bakau. Airnya bening bagus. Kita host berdua, salah satu hostnya dia naik sampan kecil, gue bagian yang renang, ya kan. Nah tapi kita kan punya feeling bro. Feeling gue tuh udah nggak enak bro. Dan gue biasa petakilan, tapi hari itu yang biasa gue ini freestyle kan ya, gaya bebas ya. Gue renangnya tuh pelan, gaya dada, pelan. Pokoknya gue chill banget gitu di situ. Sampai pas disuruh berkali-kali, gue tuh yang kayak aduh gitu. Biasanya gue gak pernah komplain. Bahkan gue tuh bilang sama kameramen, pokoknya sampai lu dapet gambar bagus, lu mau nyuruh gue 100 kali pun gue lakuin. Gitu. Kali ini tuh gue tuh kayak, aduh lagi. Bim melompat dari sana. Anyway, selesai syuting di sana kita kembali ke pulau kita. Terus di situ dibilang, Mas nanti kalau misal di sini kita jangan duduk di samping kapal atau apa. Kenapa? Buayanya banyak banget, Mas. Udah banyak korban. Oh gitu ya, untung ya saya tadi dari sana itu aman. Kata siapa Mas aman? Di situ juga ada buaya, gila gak? Terus, nah berarti ya gini loh, lagi beruntung aja. Sedangkan feeling gue tuh tepat banget. Kenapa? Karena kalau kita mulai ceplok mengundang, baik hiu ataupun buaya. Hiu juga kayak gitu ya. Tapi kalau lu harus tanya sama gue, Bim, lu paling takut sama hewan apa? Buaya bro. Kenapa bro? Karena buaya itu gak ada ampun ya bro. Kita ketemu hiu, mau great white shark sekalipun, asal kita tahu dia datang dari mana, kita keep eye contact, dia datang kita push away masih bisa. Tapi kalau buaya udah kayak truk, lu bakal dihantam, bakal digigit, dia bakal bawa lu turun, dia bakal ngelakuin namanya death roll, finish. Gitu. Itu hancur ya tulang-tulang kita di situ. Lebih baik gua ketemu great white dibanding ketemu buaya. Ya nggak,
nggak ketemu juga sih ya. Mudah-mudahan. Enggak, bentar, gue penasaran sama yang hiu putih nih. Itu bisa cabut dia kalau kita lihat. Jadi gini. Gimana sih? Ini tekniknya gimana tuh? Jadi hiu itu dia itu kayak sneak attack gitu loh. Oke. Dia diam-diam gitu kan. Makanya kalau kita diving, orang yang diving hiu, kita back to back sering melihat. Intinya mereka tuh mau tahu dulu kita tuh rasanya seperti apa sih. Nah, iya, jadi mereka itu nggak tahu kita rasa kayak apa. Mereka tuh kayak ibaratnya cubit kita dulu gitu loh. Nah, tapi pas cubit itu keluar darah, itu mengundang frenzy mereka. Akhirnya mereka udah lupa diri untuk ngabisin kita. Gitu. Awalnya tuh bukan langsung kayak ini makanan gue, karena kita bukan makanan mereka. Tapi mereka mau tahu ini yang bergerakin rasanya kayak apa. Nah, jadi mereka datang ke kita dengan slow gitu. Kita push away. Bisa gitu. Bukannya gue pernah ya, tapi I know that's how to do it. Bener-bener dia nggak langsung enggak gitu. Dia kita push away. Mereka berusaha gigit kita bisa push away. Akhirnya mereka tahu ini nggak bisa digigit nih gitu. Oh gitu ya. Nah makanya pada saat kita panik tapi terus kita ketakutan, itu akan membuat mereka nyerang. Pas mereka udah ngerasain kita darah keluar, ini benar makanan nih. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ngeliat hiu jangan kabur. Iya. Maksudnya pelan-pelan aja. Tetap jaga pandangan mata sama mereka sambil menjauh gitu. Mereka dekat, kita push away gitu loh. Aduh. Beda cerita udah kegigit, fight, pukul. Oh gitu, itu beda lagi ya. Kalau udah kegigit gitu. Tapi kalau belum ya mereka tuh santai, tenang. Tapi memang ada beberapa teori yang kayak misalnya nggak tahu ya, gue pernah lihat di salah satu video. Kalau ketemu sama gorila, lo juga jangan gitu kan? Nah, kalau sama gorila beda. Kita harus merendahkan diri. Oh gitu. No eye contact, kita diam, kita ambil daun, kita pura-pura makan. Ini respect in their world. Kita diam gitu. Mungkin pernah lihat video ada tourist attraction dibawa ke sarangnya mereka. Harus ikutin semua perintahnya. Gorila the silverback yang male datang, dan itu kekuatannya luar biasa. Nah, udah kita nunduk, diam gitu loh. Jadi kayak kasih respect ke dia gitu. Kasih respect, jangan kasih lihat. Karena pada saat kita eye contact itu akan membuat mereka emosi. Lu siap buat ngelawan gue, kita diam. Nanti mungkin mereka akan banting-banting, tarik-tarik apa di situ. Diam. Pas kita diam mereka akan tahu. Jadi sebenarnya tiap hewan itu beda sih. Beda-beda ininya ya. Nah, kalau kita ketemu misalnya harimau, kita diam mati dimakan. Jadi gimana kalau harimau? Kabur udah. Jangan juga. Karena kabur juga dikejar juga. Kecuali kita udah pasti ada exit yang lebih cepat dibanding dia, oke. Misalnya kita pintu di situ dia masih 10 meter ya, kita masuk ke mobil dong gitu kan. Tapi kalau kita ketemu di hutan, kita harus never turn our back. When we turn our back for them, ini udah jadi prey. Karena semua hewan yang dimangsa mereka akan lari. Iya betul. Kan? Nah itu akan men-trigger respons dia untuk nyerang kita kan. Nah kita lihat, kita make ourselves big, kita bikin suara, kita teriak sekencang-kencangnya gitu. Semua kucing besar gitu bro ya? Kayak macan? Iya, mostly seperti itu. Nah kalau mereka masih mendekat ya udah mau gimana. Tapi lari tetap harus mundur. Kalau kita balik badan dan lari udah pasti selesai. Gitu. Jadi berusaha untuk menakutkan mereka dengan suara. Dengan nunjukin badan kita besar, naikin. Walaupun sekadar sudi nih. Wah, tetap ya. Ngerasa gede gitu ya. Tapi again ya guys, ini easier said than done. Lebih gampang kita omongin dibanding dilakukan. Betul. Semua kan kayak gitu ya. Seenggaknya kita udah tahu teknik dan dasarnya. Karena ini akan membuat chances survival kita lebih tinggi tentunya. Gitu bro, kan. Lo tau ini dari mana sih emang belajar? Karena lo suka alam, karena gue suka hewan, lo suka hewan gitu ya? Suka hewan. Soalnya gini, basic sama anjing itu banyak hal yang gue bisa pelajari dari anjing. Gitu kan. Contoh misalnya kayak gini. Kenapa sih anjing nyerang gitu kan? Ya karena kita mencurigakan. Nah, anjing nggak juga punya sifat prey drive untuk memangsa gitu kan. Dan bukan kayak kita manusia. Misalnya lo ngeliat gue masuk, ada kalanya misalnya gue masuk muka gue kayak malu-malu. Oh dia mungkin lagi nggak enak nih gitu kan, atau muka gue bete, mungkin dia lagi kurang fit. Tapi kalau buat anjing, pada saat kita mengeluarkan satu aura negatif, mau itu takut mau apa, ini ada salah nih. Gue harus, dan itu menunjukkan kelemahan. Gitu, makanya kita harus datang dengan positive energy. Kita nggak takut, kita yakin. Tahu nggak? Ini sedikit melenceng dari anjing. Waktu itu gue pernah ke salah satu penangkaran buaya. Ada Pak Arsat di situ namanya, 70 tahun pada saat itu ya. Pas gue lagi nge-host salah satu program traveling sama hewan,
Udah gitu ini unik banget, pas gue datang dia nanya sama gue, Bim, kita mau masuk ke dalam nih. Buayanya tuh puluhan bro, hampir 100 di dalam bro. Dan gede-gede, lebih gede dari meja ini bro, buayanya bro. Udah kayak gitu dia bilang gini, Mas Bima lagi ada masalah nggak sama, maaf Mas Bima ini udah punya istri tuh pacaran, masih belum punya istri, ada masalah nggak sama pacar? Nggak ada gitu. Terus lagi ada utang nggak gitu? Enggak, kan random banget ya bro pertanyaannya. Terus gue bilang, Pak, oh ya udah nggak apa-apa. Kenapa emang? Nggak apa-apa. Kita masuk ke dalam, man. Itu pas kita masuk bro, itu di kubangan air hijau itu tiba-tiba ada splashes gede, buaya yang 4 meter lebih keluar bro. Itu jalan ke arah dia bilang tenang. Jalan dia cuma pakai tongkat bambu. Ini buaya-buaya yang lain minggir, datang dia bilang berhenti. Buahnya berhenti bro, buka mulutnya gede, terus nutup lagi, terus balik lagi bro. Gila itu keren banget, keren banget. Di situ udah kayak gitu gue bilang, Pak, saya pengen dong Pak nangkep buaya dari belakang, kita bareng-bareng. Terus dia bilang saya gini, Mas Bima, ini pekerja saya 2 cemen dua-duanya. Karena kita nangkep buaya itu harus yakin berempat minimal. Ada yang kepala, ada yang belakang, ada belakang yang kita harus. Kalau satu yang nggak yakin, yang lain akan jadi korban, bahaya kan? Ini cemen dua-duanya, kata dia gitu. Kalau saya masih muda, kita berdua, kata dia kayak gitu. Keren banget nih orangnya. Tapi intinya pas kita keluar, gue tanya, Pak kenapa tadi? Kan belum dijawab. Karena setiap saya lagi ada masalah sama istri, setiap saya lagi punya utang, kalau punya utang kan kepikiran kan, lagi ditagih kan, saya selalu kena gigit. Which means animals bisa merasakan kelemahan dalam diri kita. Gitu. Jadi kita harus datang itu yakin tanpa masalah. We feel happy, we feel strong. Gitu. Pada saat kita datang ada masalah, itu udah weakness. Nah mereka itu punya sensitivity itu sama seperti anjing. Untuk ngebaca kenapa nih. Nah pada saat kita takut-takutan body language, anjing yang tadi gak mau nyerang pun akan jadi nyerang. Gitu. Walaupun anjing seganas apapun. Anjing apa? Anjing seganas apapun anjing, kayak misalnya Doberman gitu. Nah gini, kalau kita ngomongin anjing lagi ya, karena pertanyaan seperti itu, anjing masuk ke beberapa level. Oh beda-beda lagi nih bro ya? Jadi gini, ada anjing yang namanya guard dog. Apa tuh? Guard dog itu anjing menjaga. Di halaman rumah, kadang maling masuk ditemenin sama dia. Serius? Ada, iya itu guard dog doang gitu kan. Belum tentu dia gigit, dan banyak udah dites gitu. Anjing saya Rottweiler apa gonggong, orang datang gak diapa-apain. Dia main handphone, diambil-ambil semua, itu guard dog. Ada yang namanya attack dog. Dia udah dilatih untuk gigit tangan atau kaki. Kita masuk pasti akan digigit sama dia. Pasti akan digigit karena dia gak kenal kita. Ada nama anjing namanya man stopper. Man stopper itu adalah anjing yang tugasnya melumpuhkan orang. Dan dia gigitnya di bagian-bagian yang vital. Gitu, tulang belakang, leher dan lain-lain. Itu anjing apa bro? Semua anjing tipe attack dog bisa dilatih. Mau itu Doberman, Rottweiler, Belgian, German Shepherd, itu bisa dilatih untuk itu. Bisa dilatih semua ya. Nah, jadi tergantung. Jadi kalau misal guard dog, gonggong, kita masuk belum tentu digigit. Itu guard dog gitu. Tapi kita nggak bisa tahu ya, kalau misalnya jenis-jenis kan jadi tahu ya. Tergantung jenis. Karena ini dilatihnya sesuai dengan apa yang diinginkan tuan rumahnya kan. Dan biasanya biasa attack dog itu dia nggak gonggong, dia diam aja. Malah yang serem seperti itu bro. Serem. Masa tadi diam aja karena dia mikir buat apa gue gonggong? Kan tujuan gue nyentuh gigit. Buat apa gue harus gonggong gitu kan, ngasih warning gitu kan. Gitu. Bro, selama lo jadi presenter kan tadi lo bilang lo suka ya bahasanya disuruh ulang take berkali-kali juga. Lo juga pernah nggak bilang sama kru lah ya. Sama kru lo tiba-tiba nyemplung kemana gitu kan. Lo pernah gak sih mengalami kecelakaan? Kalau selama syuting pernah. Pastinya dong. Pernah kita bikin piramid, ada yang megang bendera Indonesia, udah kayak gitu, bambunya runcing. Tiba-tiba piramidnya gak kuat, jatuh. Gua lihat itu bambu lagi mau ke mata gue tuh. Gua minggir, cek masuk ke kuping sini bro, sobek bro, gitu kan. Things like that. Udah gitu pernah gue naik sepeda di Bromo, terus kita ngelakuin lompatan, gue nggak ngukur, gue jatuh gitu, sempat nggak bisa gerak sekitar 30 detik gitu, bener-bener diem gitu. Tapi malah kecelakaan terparah gue terjadi bukan pada saat gue syuting. Jadi waktu itu
gue suka banget naik jet ski. Oke. Dan gue itu astagfirullahaladzim ya Allah, gue tuh kayak gue nggak tahu kenapa semua hal yang kendaraan yang ada mesinnya gue tuh kayak nggak puas kalau nggak ngebut. Oh. Ya nggak puas gitu. Nggak tahu kenapa. Nah suatu hari dan gue kalau naik jet ski sampai ada temen atlet tuh kayak, Bim lu kenapa nggak jadi atlet jet ski sih? Lu tuh gila loh gitu bawanya. Bawanya kayak nggak ada takut gitu ya? Pernah waktu itu yang paling pertama mungkin udah sebagai peringatan ya. Aduh, Stefan. Jadi ada orang. Jadi dia bawa saudaranya. Terus gue sendiri kan, Bim ada saudara gue gantian ya. Gitu. Oh ya nggak apa-apa. Dan ini jet ski bukan jet ski yang standar, yang ibaratnya settingan buat balap. Balap ya. Udah, gue kasih dia dulu, gue pegangan. Pas giliran gue bro, gue kenceng abis dan gue paling seneng kalau kenceng itu kita banting setir orangnya terbang. Kita kadang terbang juga dan kadang kalau kita terbang tuh gini, tas gitu bro. Renang lagi ke jet skinya, naik lagi. Nah. Pas gue lompat itu lagi agak berombak. Terus jet skinya itu harusnya landing di akhir ombaknya. Tapi ini malah di permulaan. Akhirnya muka gue kehantam, gigi taring gue keluar lewat sini bro. Jadi ini bolong. Ini bolong di sini nih. Jadi kalau gue giniin itu ada lubang. Bolongnya tuh kayak pecah segitiga. Pas gue gini, wah gila bisa ngeliat lidah gue gitu kan. Nah udah tuh. Nah akhirnya gue berangkat ke rumah sakit. Tapi karena gue orangnya cerewet juga, gue udah foto, gue udah ngebayangin ini kalau rapih jahitannya harus seperti ini, gitu kan. Jadi pas sampai gue datang ke sana, ada orang di ICU-nya. Gue kasih lihat sebentar, tenang lu, jangan langsung gini gitu kan, tenang dulu. Jadi kayak gini. Nah nanti saya mau jahitannya dari titik ini ke titik ini biar penyembuhannya rapih gitu. Karena gue kadang suka nyembuhin diri sendiri juga gitu kan. Kalau luka atau apa. Contohnya? Kalau misalnya gue sobek, gue nggak langsung lo jahit sendiri? Jahit sendiri enggak, tapi kan ada butterfly strips yang buat jahit. Kita bersihin, kita rapiin, kita tarik buat ngerapetin. Buat apa gitu? Kadang itu lebih rapih gitu kan. Nah, tapi karena ini di sini, gue juga bingung kan. Nah, pas dia ngeliat gue kayak gitu, wah kita nggak bisa. Kayaknya harus ke bagian plastic surgery. Wah ribet banget. Akhirnya gue biarin sembuh sendiri. Lo biarin tetap? Gue biarin, jadi dia udah darah kering, udah rapet. Akhirnya, tapi memang sih 2 minggu itu gue gak bisa makan normal. Gue akhirnya makan tuh kayak semacam sereal, pakai sedotan. Untuk ini nggak banyak gerak lah. Akhirnya nggak ada bekas kan? Hampir nggak ada. Sebenarnya sih kalau dilihat dekat hampir nggak ada bekas di situ. Nah, tapi anyways, yang pas kecelakaan gue lagi bawa orang, berarti 100 kilo. Lo lagi bawa orang tuh? Berarti 100 kilo. Dan ini orang bukan gendut, tapi dia orang Lebanese gitu. Saudara di Australia lagi main gitu kan. Terus gua kebut. Gua lihat itu udah hampir top speed. Ini jet ski balap. Dan ombaknya itu kayak tes. Nah, karena dia lompat-lompat, gua kayak bawa gemblokan 100 kilo. Deng. Nah, kelepas tuh. Jadi dia belum lepas, dia masih pegangan sama gue. Nahan 100 kilo berat. Ketarik, set. Dia jatuh, gue jatuh. Nah, sayangnya pada saat gue jatuh, kepala gue nyampe duluan. Lu bayangin gak? Aduh, itu keras banget itu. Air. Jadi yang gitu loh. Dikretek intinya, astagfirullahaladzim. Ini sebenarnya nggak lucu bro, tapi gue dikretek oleh alam gitu kan. Dan ini gue mau sedikit sharing ya. Jadi memang dalam hidup itu kita nggak boleh sombong. Iya. Kita harus mengingat segala sesuatu itu pemberian yang maha kuasa. Ibaratnya kalau gue bilang sama diri gue mau sit up tiap hari 1000 kali untuk six pack. Allah Subhanahu Wa Taala bilang nggak akan jadi. Betul nggak? Betul. Pada saat itu, sorry to say, gue lagi ngerasa strong, gue ngerasa kuat, gue ngerasa gila badan gue hebat. Gue lupa nih dari mana nih semua ini, gitu kan? Harusnya dibalik itu tuh, masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Kan kita ada saat-saat itu dalam hidup kita ya. Betul. Diingetin lah saat itu, bang. Dan ini gue udah jatuh kayak gitu tuh udah berkali-kali bro. Karena gue emang seneng banget banting malah setir. Seneng. Tapi this one time, gue masuk ke dalam air. Gue ngeliat kayak biasa airnya agak hijau karena belum terlalu dalam tuh ya. Ada bubbles. Gue gak bisa gerak. That's it. I'm like, wah gila bro. Gue ngebayangin sekarang mau nangis bro. Ya Allah. Terus gue berpikir, okay, I'm dead. That's it. This is the end. I couldn't move, just underwater. Nah, alhamdulillahnya lagi di hari itu beda seperti hari lain-lainnya, lagi pakai pelampung. Alhamdulillah. Dan gue naiknya terlentang.
Karena kebanyakan orang yang kecelakaan, tengkurap, iya betul, telat, iya, kita helpless, nothing I can do. Gue terlentang, pakai pelampung, udah kayak gitu, gue cuman diam doang. Waktu itu gue masih pacaran ya sama my wife now ya. Dan dia lagi sama ponakan gue, mereka ngiterin gue karena gue orangnya jahil banget, mereka ngiterin gue, nyemprot gue sama air. Astagfirullah. Karena gue nggak tahu. Dan gue tuh orangnya jahil, jadi mereka pikir he's bullshit gitu kan, he's just joking. Bercanda gitu. Dia nih gitu. So, I couldn't do anything bro. Dan lo tau nggak? Pada saat kita lumpuh dari leher, napas pun kita nggak kuat bro. Makanya ada orang-orang yang lumpuhnya parah, mungkin kayak waktu itu Christopher Reeves ya, yang pemeran Superman. Dia butuh alat pembantu buat napas kan. Karena kita gak ada kekuatan buat ngegerakin gitu. Jadi gue kayak, wah. And then Shanna, my wife was like, no. Dia langsung, enggak, that's not him. Dia gak biasa kayak gitu. Terus ponakan gue yang kita sama-sama jahil, dia masih muterin, masih nyemprot gitu kan. Soalnya kan setiap air kesini, itu udah kayak gue kayak mau dimatiin tuh sama tuh air tuh kan. Karena kita gak bisa bergerak. Akhirnya they jumped, and I said I can't move. Tapi lo bisa ngomong kan? Iya, tapi like very slow. I can't move. No, don't lie. I can't move. Dan gue tuh takut tenggelam karena gue nggak bisa renang. Jadi maksudnya pada saat itu kan. Jadi gue selalu bilang hold my back gitu. Terus yang orang jatuh juga dia dislokasi. Untungnya dia bisa balikin sendiri tuh bahunya. Mereka hold gue. Udah kayak gitu. Nah untungnya gaya juga dia fisioterapist. Dia paham kalau kecelakaan seperti ini nggak boleh kita main angkat. Yang ada dalam keadaan badan lemes ke gini saraf yang tadi kena atau kehempit gitu malah makin rusak. Akhirnya gua itu harus jadi ada orang naik jet ski, di belakangnya ada goncengan, gua harus ditarik dari sini pelan banget menuju pinggiran. Yang dimana orang udah ada yang berangkat juga manggil ambulance. Udah kayak gitu si saudara gue ini udah bilang kita nanti ngangkatnya harus 3 sana 3 sini, tangannya seperti ini jadi angkatnya bareng gitu. Penting banget, jadi jangan sampai kita main angkat gini kita wah itu gua nggak tahu, mungkin bisa lumpuh selamanya kali ya. Akhirnya gue diangkat ke ambulans nyalain sirennya, terus si saudara gue bilang, Bim coba bergerak. I can't. Come on bro, move ya. I can't. Terus yang paling serem saat itu buat gue bro adalah melihat dia megang jempol kaki gue sambil nanya, do you feel this? Lo ngerasain ini gak? Dan lo gak ngerasain apapun. Gimana ya? Kita hanya bisa membayangkan, tapi pada saat di posisi itu mengerikan banget. Ngeliat badan lo dipegang tapi lo gak ngerasain itu sama sekali. Udah kayak gitu gue ingat banget supir ambulansnya nanya sampai 3 kali. Mas, dia harus bikin laporan kali ya. Jadi sakitnya bagian mana? Gak ada yang sakit mas. I can't feel anything, gak bisa ngerasain apa-apa. Jalan lagi gitu. Terus gue minta sirennya dimatiin. Gue bilang kita tenang aja, sirennya dimatiin. Dan gue minta pulang waktu itu bro. Oh minta pulang? Karena gue gak pernah sakit, gue gak pernah ke rumah sakit. Jadi gue ngapain gue ke rumah sakit? I've never slept in rumah sakit before. Tapi lu kan gak bisa gerak bro. Iya, sampai ponakan gue kayak, are you crazy? Lu ini lumpuh. I said, I wanna go home and sleep, I'll be okay. Gue mau pulang tidur, nanti gue bakal baik-baik aja. Gak bisa, lu harus ke rumah sakit. Gue yang kayak, masih what's going on gitu kan. 3 kali dia nanya sakitnya di mana, gue bilang gak ada sakit. Dia nanya lagi, sakitnya di mana, gak ada sakit. Nah, yang crazy-nya, akhirnya mereka bawa gue ke rumah sakit. Terus gue dipasangin neck brace apa semua. Terus kalau kita injury spinal cord itu kita harus disuntik sama steroids dosis tinggi buat mengurangi inflamasi. Karena pada saat our spinal cord itu bengkak, dia kena pinggiran aja itu bisa merusak. Saking dia itu sensitif, lunak dan segala macam. Tapi intinya ini sedikit cerita nih. Dokter datang. Dia bilang gini, Bim, Pak ya manggilnya, Pak, Bapak harus segera operasi. Gue gak mau bro. Aset saya gak mau operasi. Sorry, ini tadi kejadian di pantai Pantai Mutiara. Oh Pantai Mutiara, berarti di Jakarta ya. Oke. Gue dibawa ke rumah sakit, udah kayak gitu. Dan rumah sakit bagus ya, gue gak bisa sebut ya. Iya.
Terus udah kayak gitu dia bilang, Bapak segera dioperasi. Saya nggak mau operasi. Muka dia kaget. Maksudnya gimana? Bapak kalau nggak operasi bisa lumpuh seumur hidup. Saya tidak mau operasi. Gini Pak, nanti Bapak ketemu dulu sama neurosurgeon, jadi ahli bedah sarafnya untuk ngomong. Saya nggak usah ketemu karena saya nggak mau operasi. Balik badan cabut dia bro, kesel bro. Ya gue understand. Ini orang mau lumpuh nggak mau dioperasi gitu. Cuman in my mind untungnya dari dulu gue tuh selalu diajarkan bahwa badan ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Bisa menyembuhkan diri sendiri. To a certain level. Di saat kita yakin. Dan gue gak mau semerta-merta langsung main dioperasi aja. Gitu. Apalagi di saat badan gue lagi lumpuh. Kenapa? Gue gak mau, kalian harus mencontoh gue nih. Gitu. Semua orang case-nya berbeda. Tapi pemikiran gue saat itu, gue dioperasi dalam keadaan lumpuh. Kalau setelah operasi gue masih lumpuh, emang ternyata we did our best. Gue mau tahu dulu nih badan gue bisa sampai segimana nih penyembuhannya. Tapi lo gak kepikiran kalau telat gitu? Gak tahu pada saat itu gue gak mikir itu. Cuman mulai dia cabut, gue hanya berpikir gimana caranya gue nemuin jempol gue sama telunjuk gue. Itu yang gue pikirin. Jadi gue gini, gitu loh. Gitu kan. Nah sampai berapa lama kemudian tuh ada kayak gini bro. Ya Allah. Gitu. Itu jangka waktunya berapa lama tuh bro? Oh ini kalau ini jam-jaman nih. Jam-jaman? Ini jam-jaman nih gitu kan. Habis gitu, berat banget. Sampai mungkin di hari berikutnya bisa gini. Tak. Masya Allah. Tak gitu. Oh my God. Tapi rasa sisa badan itu kayak nggak nempel sama kita itu. Wah rasanya tuh kayak serem banget. Kayak terperangkap bro. Gitu. Nah tapi akhirnya gue mulai bisa begini bro. Gitu akhirnya gue mulai bisa angkat tangan. Nah terus kalau gue megang handphone tuh gue minta orang taruhin. Terus kalau gue mau ngechat itu gue tak gini kan. Nah udah akhirnya dokter datang lagi nih 4 hari kemudian nih 3 hari atau 4 hari datang lagi. Terus dia bilang dia kasih prescription buat sebulan ke depan. Terus gue bilang gak usah buat sebulan, saya Sabtu mau pulang. Dia pusing ngeliat gue bro. Apa yang membuat Bapak berpikir Sabtu Bapak mau pulang? Saya mau pulang Sabtu. Ngomong gue tuh masih gak bisa teriak bro. Gak ada kekuatan otot, gak ada gitu. Six pack gak ada ngaruhnya pada saat itu. Ya kan? Gak ada ngaruhnya sama sekali semua. Saya mau pulang Sabtu. Tuh dokter balik badan lagi bro. Cabut. Wah ini pasien. Bebel banget gue kasih tahu. Udah akhirnya Sabtu teman-teman datang. Gue diangkatin ke wheelchair, dibawa pulang. Emang pelukan orang tua tuh luar biasa. Masya Allah. Sepanjang umur ya. Tidur, kanan nyokap, kiri bokap. Wah luar biasa banget. Itu penyembuhan gue tuh satu. Sama tentunya banyak berdoa. Berdoa. Karena pada saat itu gue mencari-cari dan kayaknya pada saat kita membutuhkan, kadang tuh Allah itu memberikan kita info atau surat yang pas. Dan salah satu adalah ternyata bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sedang sakit. Karena di saat kita sakit, kita gak ada sombong. Iya, gue nangis bro. Dengar itu gue nangis, ya Allah ini kayak buat gue banget. Gue bener-bener my lowest point. Nothing to be proud of gitu kan. Gue udah mikir gue bakal die. Terus gue ditemu itu memberikan gue ketenangan hati banget bro. Memberikan gue ketenangan hati. Tapi tetap malam-malam banyak malam-malam penuh nangis. Kenapa? Karena lo ada orang tua lo di samping lo yang pasti sayang sama lo dan lo berpikir gila ya. Dari gue bayi sampai sekarangnya mereka masih treat gue seperti ini. Tapi di saat yang sama kaki lo nempel sama kaki mereka lo bisa ngeliat tapi lo nggak berasain kaki lo. Wah itu serem banget juga kan. Nah akhirnya dikit-dikit mereka bantu gue untuk duduk. Ada Shena juga selalu my support system di situ and good friends. Karena gue nggak mau ngasih tahu banyak orang. Kenapa? Karena gue bukan orang yang suka dikasihani. Di akhir hari gue adalah laki-laki. And kita harus survive dalam keadaan apapun, gitu kan? So buat apa kita hanya ngundang orang buat lihat kita sakit? What for? Gitu loh. Belum tentu mereka bisa datang give us support. Kalau mereka gini, kasihan bro, aduh bro, malah kita makin tenggelam lagi bro, ya kan? Iya kan, bener gak sih lo? Gitu. Nah sedangkan gue butuh untuk survive nih, gitu kan? Jadi gue undang orang-orang yang tepat, kayak come on Bima, you can do it, you've always been strong, gitu kan? Datang ke rumah sakit lagi nih, pakai wheelchair. Rumah sakit sama nggak? Sama. Oke. Udah bisa berdiri, udah bisa jalan kayak harus pegangin kanan kiri. Kalau dilepas, kayak pohon tumbang. Nah, dia bilang,
vonis berikutnya nih. Jadi gini Pak, dengan apa yang namanya spinal cord injury, apa yang masih ada di badan Bapak setelah 6 bulan itu permanen. Sedangkan ini setelah 6 bulan gue masih jalan, masih harus dipegangin. Tapi gue bilang enggak, no, gitu kan. Dan long story short, akhirnya gue main trip lagi, gue belajar black flip, gue motocross lagi dan semua. Berarti kita ini harus punya kekuatan mental. Betul, gitu. keyakinan Bahwa kita ini bisa sembuh. Kita ini ciptaan yang maha kuasa. Betul. Buat yang maha kuasa gak ada yang mustahil bro. Tapi di saat kita bilang sama diri kita, gue gak bisa. Mau 1000 orang bilang lu bisa, dia gak akan bisa. Tapi mau 1000 orang bilang lu gak bisa, tapi diri kita bilang bisa, kita akan bisa insya Allah. Apalagi dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya. Jadi wah, tapi itu bener-bener kayak apa ya, peringatan gue. Dan ya merubah gue untuk insya Allah jadi lebih baik sih. Gitu. Walaupun tetap cobaannya tuh ada gitu ya. Bahwa kita sekuat-kuatnya kita tetap kita akan ada di posisi yang mungkin akan seperti itu juga. Nauzubillah ya. Nauzubillah, kita harus tahu ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Pada saat itu gue gak mikir begitu bro. Gue mikirnya ada perasaan ujub lo. Wah gue kuat kok. Kuat jatuh gimana pun gue gak akan ini tiap kok. Tiap hari gitu. kedua 1000 sit up. Ya kan perut udah kayak batu. Sampai orang kalau megang itu tulang itu bukan mana ada belajar apa anatomi. Mana ada tulang di sini gitu kan. Ya kan. Ada tante apa gitu kan. Udah gitu gue mikir gue lagi suka-suka yang ngebut. Gue mikir kalau gue lagi ngebut 260 km per jam gue tabrakan gue bakal a beautiful death. Lagi gila gitu kan pemikiran gue kan. Tapi sekarang akhirnya gue di humble by the Almighty. Remember, ini tuh semua dari pencipta kamu. Without ini semua kamu sakit sesimpel itu terjadi, langsung you lose everything gitu kan. Jadi kayak gue dikasih second chance in life. Itu berapa lama berarti? Jangka waktu sampai lu akhirnya sembuh? Sampai gue akhirnya bisa mulai jalan itu mungkin 1 tahun. 1 tahun ya? Tapi itu tuh jalan tuh kalau gue boleh bilang tuh gimana ya, masih meraba banget bro gitu loh. Jadi yang lucunya segala sesuatu yang pernah gue lakukan dan gue lakukan setelah kejadian itu gue harus belajar lagi. Contoh jalan harus belajar lagi. Jalan pun masih miring-miring, gak balance gitu kan. Terus tiba-tiba gue ngomong sama my girlfriend at that time, aku mau lari. Tapi aku gak tahu gimana cara lari. Maksudnya gimana? Coba lari aja. Gak bisa bro. Badan gak tahu. Jadi kayak kok lari itu gimana? Jadi semua harus belajar lagi. Ulang lagi. Naik sepeda harus cuman lebih cepat dibanding mungkin pas masih awal, kecil gitu. Terus akhirnya gue pikir gini, ini salah satu gue sembuh. Gue harus paksain diri gue. Gue harus travel. Gue telepon dong. Saya udah siap nih berangkat. Yakin kamu? Ya, yakin. Acara lo kan? Iya, acara trip. Datang ke sana, ceritain semuanya, gue inget banget. Wah, denger cerita gue lama gitu, terus gini. Coba lihat perutnya masih six pack nggak? Gitu kan? Aman, berangkat. Ini tanya ini. Gitu. Tapi wah, itu mereka nggak tahu. Itu gue ngelakuin itu seakan-akan gue lagi di planet yang gravitasinya itu 3 atau 4 kalinya bumi, bro. Berat gue ngelakuin semua itu. Waktu naik ke Bromo tuh berat. Disuruh lari, ya Allah, yang biasa gampang karena mungkin masih injured kan, mungkin spinal cordnya, jadi apa yang otaknya perintahin buat ke badan itu belum 100% gitu kan. Sampai akhirnya gue disuruh lompat dari sebuah tebing, gue ngeliat ke bawah, gue gini, nanti gue harus kayak gimana ya badan gue ya? Yang biasa udah harian, bingung bro. Aduh udahlah gue gak usah pikirin. Pas action gue lompat, gue ngerasa tuh kayak gue lagi gitu loh, gue nggak tahu. Jadi pas landing di air pun tuh kayak aneh. Wah tapi itu nge-push gue untuk akhirnya mempercepat penyembuhan gue. Masya Allah. Dan banyak kena matahari sehat kan ya, vitamin D. Gitu. Jadi wah itu sih perjalanan. Sampai hari ini tuh kalau gue bilang normal belum bro. Hah? Masa sih? Belum bro gitu. Kalau gue boleh astagfirullahaladzim sedikit sombong ya bro ya. Mungkin dulu gue itu ngerasa diri gue superhuman. Sekarang gue jadi manusia biasa bro. Kekuatan gue serius gitu. Jadi kayak hal-hal yang dulu gue tuh wah semua tuh gampang kuat. Sekarang jadi kayak biasa aja gitu loh. Itu mungkin dampaknya sama, ada bagian ada hikmahnya lah ya. Ada hikmahnya. Dan ada bagian-bagian di badan gue yang kadang masih mati rasa gitu. Masih kayak tahu gak sih kayak semutan abis kayak kaki dilipat lama gitu kayak gitu. Kadang kalau mandi pakai air panas, ini panas apa dingin ya di bagian-bagian tertentu badan gitu. Ya itu bisa gitu ya.
Ya jadi pada saat kita, jadi gini, pada saat kecelakaan orang kan ngeliat gue kayak what happened, mana bekasnya gitu kan. Kayak ini ada 12 jahitan kan. Jelas dong. Itu bukan ini itu. beda. Ini kan jatuh kena kawat berduri. Ya kan? Aduh. Nah, kenapa lagi? Nah, ini kalau kayak gini kan orang sangar. Iya. Tapi ini nggak ada apa-apanya. It's just skin. Ya kan nggak tembus tengkorak gitu kan. Tapi spinal cord injury itu nggak kelihatan, tapi dampaknya gila. Jadi kalau gua nggak mau milih, tapi kalau disuruh pilih patah tulang, mending patah tulang, bro. Iya. Gitu loh. Spinal cord injury itu kalau orang kayak, gitu mana sih celakaannya? Nggak ada bekas ya, tapi dampak ini sistem saraf kita yang kena. Serem sih. Berarti tahun berapa itu bro waktu lo kecelakaan? Aduh, I forgot. Maybe like dari sekarang maybe 7 years ago kayaknya. Oh udah lama. Sampai sekarang nih? Iya. Masih ada beberapa yang masih. Masih berjuang ya sampai sekarang? Masih bro. Dan itu mungkin bakal permanen, gue gak tahu ya. Gue ikhlasin aja. Yang penting gue udah sangat bersyukur bisa seperti ini sekarang. That's it. Oke, gitu pertanyaannya adalah kenapa ketika dokter bilang lo disuruh operasi lo nggak mau? Maksudnya selain tadi lo bilang alasannya karena lo ngerasa bahwa badan ini bisa sembuh sendiri ya? Iya. Ada alasan lain nggak? Salah satu alasannya mungkin gue terbiasa dari dulu tuh kalau gue sakit nggak pernah ditawarkan obat-obatan, antibiotik. Sorry, lo dari dulu memang nggak tadi kan lo bilang gue nggak pernah masuk rumah sakit nih. Emang nggak pernah? Hanya disunat doang waktu itu. Dan karena gue disunatnya telat. Umur berapa? 12. 12 itu kelas 6 berarti ya? Iya, maybe itu di Australia itu juga sama dia di sana yang sunat Jewish ya. Jewish people yang sunat ya. Udah kayak gitu, maaf ya kayak udah 12 tahun disunat terus dicek-cek kan kayak aduh gimana gitu kan. Karena mereka mikir nanti di Indonesia kan dirayain, dapat uang. Ada acara gitu. Tapi kita nggak pulang-pulang nih gitu kan. Akhirnya kayak ini udah kelamaan gitu kan. Itu the only time itu sama pas kaki gue patah. Dua itu doang. Dan ini semua terjadi pada saat gue masih belasan, kayak umur 11, 12. Jadi kayak ya dikit lah gitu, sangat minim banget. Jadi rumah sakit buat gue tuh kayak apa gitu. What is rumah sakit? Enggak, lo tuh berarti nggak sakit yang demam berdarah, flu yang berat gue gitu. Kalau sakit disuruh tidur, dikasih air panas sama madu, udah fix itu. Udah gitu aja. Kurang lebih itulah, Kalau udah ngerasa body lo udah kayak aduh kayaknya udah agak menuju sakit nih, langsung lo istirahat. Ya pas kecil disuruh kayak gitu dong. Jadi gue kayak nggak terlalu mengenal obat, dokter apa. Nyokap gue tuh kayak selalu bilang udah penyembuh. Jadi pada saat gue disuruh operasi, buat gue tuh kayak apa nih gitu. Masa sih iya gitu? No, saya nggak mau operasi gitu loh. Itu aja gue minta pulang kan. Iya, tidur, dalam kondisi kayak gitu lagi kan. Gue pikir gue mau pulang, put me in bed, gue tidur bangun I'll be fine. Bro, ini bukan sakit flu. Maka dari itu. Oke, by the way, ini orang banyak penasaran juga dengan kretek nih ya. Karena tadi kan lo bilang waktu lo jatuh lo dikretekin sama alam. Iya kan? Astagfirullah. Bener gak sih? Iya kan? Tadi lo bilang kayak gitu. Maksudnya apakah itu yang jadi... Nah, jadi gini. Setelah itu of course gue mencari metode penyembuhan dong. Karena yang paling kena dampaknya adalah tulang. Dan tulang ini pasti ada yang namanya chiropractitioner atau chiropractic di dunia kedokteran namanya. Adalah sebuah ilmu memanipulasi tulang. Nah, akhirnya salah satu penyembuhan gue yang gue ngerasa efektif banget dalam penyembuhan gue dari yang kayak wah ini di sini nih, wah salah satu tuh gue kayak ngerasa ada kuda lagi gigit nempel terus di sini bro. Sakit bro, jadi wah gila tuh bener-bener perjuangan itu luar biasa. Udah kayak gitu belum kayak nggak balance-nya kaki gue, power di kaki berkurang apa semua segala macam. Nah, gue merasakan penyembuhan yang luar biasa pada saat gue menjalani terapi Chiro itu. Waktu itu gue berangkat ke Australia lagi, gue menjalani terapi di situ. Berapa lama tuh? Jadi gue sebulan, tapi gue sempat beberapa kali gitu ke sana. Jadi dalam sebulan ini biasanya tuh mereka tiap 2 minggu, cuman karena gue di situ nggak bisa lama, mereka setiap seminggu sekali gue dikretek di situ. Dan langsung di X-ray, dicek semua tulang gue, ada yang geser 4 mili, 5 mili apa, dikarenakan kecelakaan itu. Tiap minggu dia kretek, and I feel better. Nah, seminggu sekali? Oke. Nah gue adalah tipe orang yang kalau misalnya nih, lo pijet gue nih gitu kan, terus lu pegang pakai jempol dan itu enak. Gue tuh bisa membayangkan dan menghafal. Oh, gerakan tangan dia seperti ini di posisi dan gue bisa mencontohkan ke orang lain gitu. Nah, pada saat itu kakak gue juga abis kecelakaan ski. Dia jatuh, dia ngantem pohon dari samping. Jadi tulangnya tuh bengkok. Kita datang ke sana dong. Nah, lama-lama I said to him, kayaknya gue bisa deh semua yang dia lakuin. Ya udah coba ke gue gitu kan.
Gue coba ke dia, krek. Dia bilang, Bim, persis sama, kata dia kayak gitu. Udah, lu aja, gue gak usah, gue dikretekin sama lu aja, gitu kan. Jadi gue kesana buat dikretek, nanti gue kretek dia di rumah, gitu kan. Dari situ gue kayak ngerasa, oke, mungkin gue punya sebuah, gue gak bisa bilang skill, tapi I know how to do it lah. Suatu hari, ya kan, lagi duduk, ya kan, di kantor, kita bikin konten apa ya, kita bikin itu yuk, gue bisa kretek loh, gitu kan. Wah, tim, boleh. Tiba-tiba dapat 3 juta views. Iya dong, gitu kan. Gue mikir, wih bagus juga nih, lanjutin gitu kan. Siapa. Dan akhirnya ya itu awal mulai kretek abal-abal. Tapi karena memang gue percaya dengan itu. Iya. Gitu. Bukan sembarangan karena viewsnya ya. Iya. Gitu, nah. Tapi banyak orang mungkin bertanya kenapa namanya mesti kretek abal-abal. Yeah. Jadi pas awal itu kan memang gue gak ada sertifikat, gak ada bentuk lisensi atau apapun. Dan untuk mengambil lisensi menjadi chiropractitioner dalam dunia kedokteran itu butuh 4 tahun dan kita harus ke Amerika. Yang mana gue gak mungkin lakuin itu. Jadi ada salah satu orang juga, dia dari Malaysia, Master Chris. Dan dia buka kayak kursus gitu untuk mendapat sertifikat dari dia. Tapi dia memang namanya bone setting. Ya ada namanya bone setting, ada yang namanya chiro, macam-macam. Ada gue namanya kretek-kretek gitu kan. Karena bunyi kretek akhirnya gue ambil di dia. Gitu. Dan sampai sekarang ya masih kretek orang. Oke, sebelum gini. Ketika yang lain itu punya sertifikat ya, sertifikasi untuk memang melakukan hal tersebut. Ini kan baru belajar otodidak. Bro, maksudnya ini kan menyangkut keselamatan orang kan. Apalagi kalau dibilang kretek leher. Itu gue ngebayangin kretek leher aja tuh serem. Jadi kayak film krek. Iya. Itu lu nggak ada ngerasa nanti gue salah nggak ya? Walaupun bahasanya lu mungkin punya skill, memang ada gift dari Allah nih. Ketika ini, oke, gue tahu nih yang ini berarti harus tekan yang ini gitu kan? Lu ada perasaan takut nggak sih? Jadi gini, sebenarnya badan kita tuh badan yang hebat dan luar biasa banget. Gitu. Di saat kita bilang kita lemah, ya kita lemah dibandingin alam dan hewan. Tapi kita manusia itu cukup kuat gitu. Jadi untuk orang dikretek dan injured itu berarti kita menggunakan force yang terlalu eksesif atau terlalu keras atau terlalu kuat atau salah. Jadi pada saat kita udah tahu teknik dan kita hati-hati. Dan misalnya gini, kan kita ada range of motion. Nah, nih sampai sini. Kretek itu bahkan nggak sampai full range of motion-nya. Sebelum nyampe situ, krek udah bunyi. Nah, yang di film-film itu krah, ya kan? Nah, gitu. Nah, jadi ngebayanginnya udah gitu. Modal keyakinan itu, dan gue pun kayak, ya gue nggak bisa bilang, oh kalian bisa seperti gue, enggak. Bahaya. Tetap jangan lakukan kalau kalian nggak dapat pelatihan gitu. Karena tiap orang dikasih skill yang berbeda, dikasih feeling berbeda, gitu kan. Nah, alhamdulillah gue paham, gue very soft. Intensity gue juga low, gitu loh. Mungkin kalau kalian ngelihat video di mana gue tarik leher orang, bandingin sama orang-orang yang di luar sana, yang badannya bisa sampai lompat semeter, jauh power yang gue pakai, gitu loh. Dan gue nggak bisa mukul rata setiap orang juga, bro. Karena tiap orang itu memiliki bone density yang berbeda. Jadi misalnya gini ya, kita belajar kretek, gitu kan. Udah kayak gitu, kita udah biasa sama sebuah ukuran tenaga yang kita keluarin. Tiba-tiba ada orang datang, kita harus tanya dulu gitu kan. Kamu lifestyle-nya gimana? Kamu workout nggak? Kita lihat dari badannya. Untuk kita bisa sesuaikan power kita. Tapi terlepas dari itu, intensity tetap low. We always start low and safe. Gitu loh. Itu sih yang membuat gue yakin. Dan gue waktu itu pada saat itu kan gue kretek orang-orang yang memang mau. Dan mereka percaya dan masih keluarga atau teman dekat. Gitu. Ini jadi bahasanya ketika udah ambil sertifikatnya gitu, itu berarti lo boleh buka praktek gak sih? Banyak yang di bawah Master Chris sekarang udah buka praktek. Dan sekarang kretek ada di mana-mana dan laku keras. Dan enggak, maksudnya dengan itu lo bisa buka nggak? Gua enggak. Oh lo enggak, memang enggak mau ke arah situ maksudnya. Gimana ya? Aduh, kembali ke tanggung jawab ya. Satu, itu tetap bagaimanapun ada di benak kita pastinya. Satu itu. Jadi it's not just about money. Even though it's good money gitu kan. Satu itu. Kedua, gue tuh kadang suka berpikir kayak gini. Gue kalau kretek orang, gue tuh take my time. Oh iya betul. Ya kan. Gue nggak mau buru-buru, gue nggak mau cepet-cepet gitu. Nah, gue takutnya, walaupun gue memang bukan orang seperti, cuman gue takutnya suatu hari gue bikin praktek. Wah, antrian hari ini 20 orang.
Gue hanya mikir yang penting cepet. Itu bukan gue gitu. Iya. Jadi kalau suatu hari gue buat pun paling gue maximum 5 people, one day, fokus, tenang, full body gitu loh. Gitu sih pemikiran Masya Allah gue. ya, karena memang ketika kita punya kalian situ dan memang lo kan memang concern di kesehatan ya bro ya. Maksudnya dari menyangkut kesehatan orang penting. Itu jadi lo memang itu satu value yang tinggi sebenarnya. Betul, jadi lo nggak mau main-main, bukan ini masalah bukan masalah duit doang ya bahasanya. Bukan, ini masalah nilai yang lo jaga ya. Kita membuat mereka feel better atau enggak gitu kan penting banget. Dan maksudnya enggak semua yang gue ketek juga di vlog. Ada banyak orang yang temannya siapa sakit, gue ketek, alhamdulillah better gitu. Oke bro. Seperti itu bro perjalanan. Ini mau nyobain ya? Boleh. Habis ini kita coba ya. Tapi takut sama leher ya? Leher takut gue, tapi dicoba nanti. Insya Allah gini loh. Ya gitu lah yang gue bilang tadi gitu loh. Kita harus tahu pertama kesehatan orang tersebut. Dan yang gue bilang, kalau di TV kita sampai sini, kita kertek itu segini udah bunyi krek. Itu udah bunyi tadi, udah cukup. Nggak butuh kita eksesif. Jadi pada saat terjadi suatu kesalahan, satu, antara orangnya datang dengan masalah, yang mana misalnya datang, saya sakit banget lehernya gitu. Aduh ini saya nggak bisa kayak gini. Lalu ketemu sama seseorang yang mungkin terlalu excessive powernya, gitu. Oke, bro. Ini jadi gini, Bima ini waktu itu kita memang ketemu pertama kali waktu di Malang ya, bro ya. Itu udah lama banget. Iya, itu udah lama banget. Di your store apa namanya? Malang Strudel. Masya Allah. Malang Strudel, Masya Allah. Nah, dan gue nanya gimana cara nemuin jenggot kayak lo? Iya kan? Ingat gak gue bilang, aduh gue bener pengen punya. Nanti bisa bro, cukurnya terus. Soalnya bokap gue jenggotan tapi gue enggak. Bokap gue full, keren harusnya banget. Lo harus tumbuh, harusnya ya. Iya itu. Anyways. Oke. Nah terus kita juga ketemuan lagi di kajian Ustadz Khalid. Yes. Nah nanti gue mau minta lo kalau memang memungkinkan sama waktu Ustadz Khalid, lo kritikin Ustadz Khalid juga. Oh definitely. Ya. Nanti kita bilang sama dia kan, beliau ya. Apalagi dia banyak duduk. Betul. Soalnya gini bro, nanti yang kita akan cek nomor 1 adalah panjang kaki. Panjang kaki kita ini harus rata. Karena gini, kalau misalnya Allah ciptain kita panjang kaki yang nggak rata, berarti kita akan rusak. Iya. Gitu loh. Tapi panjang kaki kita nggak rata itu banyak penyebabnya. Bahkan bisa dimulai daripada saat kita lahiran sekalipun, prosesnya seperti apa, kesehatan ibunya pada saat mengandung gitu. Tapi kalau orang nanya sama gue, emang panjang kaki harus rata? Harus rata. Harus rata ya. Kalau kita bikin bangunan, emang wajar agak miring dikit jadi menara Pisa, nggak mungkin dong. Iya dong, bangunan harus rata fondasinya karena harus rata. Nah di saat nggak rata ini, itu mulai terjadi kerusakan dan kesalahan. Makanya banyak anak sekarang dengan gaya hidup mereka tidur sembarangan, miring, main handphone tiap hari, ya kan bantal kebesaran, tidurnya posisi aneh-aneh, kakinya nggak rata. Akhirnya apa? Kaki ini akan menjadi fondasi pinggul. Pinggul ini adalah fondasi tulang belakang. Kalau misalnya kaki satu nggak rata, tiap dia jalan begini. Walaupun ini gerakan sedikit, intens, akumulasi tahun-tahun, lama-lama tulangnya melengkung. Itu yang akhirnya jadi skoliosis dan lain-lain. Iya. Nah, by the way tadi yang Ustadz Khalid, kita ketemu sama Bima ya di Ustadz Khalid. Terus gue lihat Bima juga ajak saudara-saudara ini ponakan lo berarti? Iya, salah satu yang ikut. Iya, salah satu yang ikut juga. Ada ponakan yang lain juga waktu itu yang diajak sama Bima. Dan gue lihat Bima nih tertarik untuk belajar agama juga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, gue lihat juga lo pernah posting tentang Palestina bro. Iya gak sih? Iya. Nah, itu concern lo soal Palestina ini gimana bro? Dengan isu Palestina yang saat ini ya, ini gimana? Bro, jadi kan brothers itu ada macam-macam rupanya bro ya. Ada brothers dari lahir, ada brothers kita ketemu besar jadi friends, ada brothers by religion, ada brothers juga by humanity, just because we love other humans gitu. Nah, tapi terlepas dari itu semua yang memang semua itu penting, kita ini brothers by religion. They are our Muslim brothers gitu, dan kita selalu diajarin bahwa kita harus care gitu. Jadi pada saat itu terjadi gitu kan, jujur gue stres bro, gue stres gitu karena gini, you have people you love in your life, ya kan? Tiba-tiba lu dapat telepon sekarang, somebody that you love needs help. Lu akan tenang nggak duduk di sini? Ntar gue mau podcast dulu selesaiin. Nggak mungkin. Lu akan langsung berangkat ke sana, lu akan langsung menuju sana, lu
gimana caranya lu nyampe untuk bantu mereka gitu. Nah, itu yang gue rasain pada saat gue mulai tahu mengenai hal-hal yang terjadi di sana. Pembantaian, pembunuhan, genocide dan segala macam. Sampai gue tuh nggak tenang tidur, bro. Gue nggak tenang tidur. Akhirnya gue bilang sama my wife, sayang, boleh nggak aku berangkat ke sana? And dia bilang no. Gitu. Tapi dalam pemikiran gue adalah begini, gue nggak tahu ya, gue bukannya mau sok baik di sini ya gitu. Gue bukannya kayak biar orang lihat wah gue nih caring, enggak. Tapi gue mikir gini, I have a wife, I have a child. Sedangkan istri-istri di sana banyak yang mati karena kebanyakan korban perempuan, anak-anak di sana kayak anak gue yang masih baru lahir ini banyak yang mati. I have to be there to help my brothers gitu kan. Udah akhirnya dibilang nggak boleh sekali. Yang kedua kali gue sampai tanya lagi, sayang, kalau aku bisa berangkat, aku mau berangkat sayang. Kamu bolehin aku nggak berangkat? Dia bilang no, nggak, udah kamu urus aku sama urus your child di sini gitu kan. Sampai waktu itu gue datang ke kajiannya Ustadz Felix, bro. Dan gue tanya Ustadz Felix lagi gitu kan. Jadi udah selesai kajiannya, yang cewek-cewek gitu kan, yang cowok-cowok gitu, semua ada pertanyaan. Ustadz Felix, I want to ask gitu. Kalau saya mau berangkat ke Palestina untuk bantu saudara-saudari saya di sana, saya butuh izin istri nggak? Kata dia nggak butuh, tapi butuh izin ibu. Wah, my mom lagi, nggak akan bolehin juga gitu kan. Tapi dia bilang begini, tapi Bim begini Bim, kamu ke sana, kamu hanya akan nyusahin. Gitu. Kenapa? Pertama, kita nggak tahu bahasa, kita nggak tahu medan. Orang-orang di sana tuh ngantri. Mereka udah baca, udah hatam Al-Quran, mereka udah hafal sekian juz, mereka udah dapat tanda tangan bahwa mereka selama 2 bulan berturut-turut nggak pernah miss subuh di sana. Kita subuh aja kadang masih telat-telat, bro. Maaf ya gue ya, gitu. Terus gue berpikir, masya Allah, gitu loh. Dan mereka udah dapat surat tanda tangan dari orang tuanya juga, dari ibu, bahwa mereka diizinkan, ibunya ikhlas gitu kan. Jadi memang suatu hal yang berat. Tapi kalau lu nanya sama gue, apakah gue concern? Gue sangat concern banget, bro. Dan jujur, gue merasa kayak sekarang ini gue gagal. Gagal kenapa gitu? Karena perang gue apa sih? Kalau gue nggak bisa kesana, through social media gitu. Tapi pas awal, wah, gue harus posting nih gitu kan. Karena melihat banyak kan di media ada, kita repost. Dan itu jujur, views langsung turun. Dan kita merasakan bahwa pada saat kita post about Palestine, job itu berkurang, bro. Iya kan? Kita jujur aja di sini. Jadi mungkin buat orang-orang yang make money dari entertainment pasti ada rasa takutnya gitu. Dan tapi pada saat itu gue lantang aja, gue posting. Walaupun stories gue tuh bisa dari berapa puluh ribu cuma jadi sekian ribu yang nonton. Dampaknya langsung. Tapi membuat gue ngerasa gagal adalah gini. Ini di sana masih terus terjadi. Nggak ada yang berubah. Tapi kok gue ngomong kita deh, gue kok bisa tiba-tiba udah nggak nge-post lagi gitu loh. Yang mana harusnya gue membuat sebuah jadwal, gue posting terus. Posting terus ya. Gitu. Jadi itu sih, bro. Ini ya, kalau ya sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi waktu itu kayak gue ngobrol juga sama Ustaz Khalid kan, bahwa memang ya kita memang nggak bisa kesana memang, gitu ya. Nah memang ada beberapa pastinya kalau sebagai seorang Muslim kita doa ya, kita berdoa kepada Allah, itu kan paling mujarab sebenarnya, itu senjata kita paling ampuh. Terus kedua memang ada aksi yang kita lakukan. Tadi kayak misalnya apa yang kita punya, aset kita misalnya sosial media, apakah donasi ataupun aksi yang bisa kita lakukan untuk mendukung saudara-saudara kita di sana, gitu kan. Itu artinya maksudnya ini untuk juga biar nggak kebawa banget ke pikiran lo juga sih sebenarnya. Karena ini kan dari guru-guru kita juga, bahwa lo masih bisa ngelakuin sesuatu. Ada cara lain. Ada gitu. Cara yang lain. Jangan ngerasa putus asa, desperate gitu pada saat kita ngerasa kayak aduh kok gue nggak ngelakuin yang terbaik. Banyak cara gitu ya. Dan ini kan nanti akan ditanya di akhirat nanti gitu. Itu dia tanggung jawab itu. What did you say? What did you do about your brothers and sisters getting killed di sana? Gitu kan. Itu pasti tanggung jawab, dan itu kayak itu, dan itu yang membuat gue kayak ngerasa kayak kadang tuh aduh, I'm not doing enough gitu, I'm not doing enough gitu. Kayak kita posting, kita jalan-jalan, makan ini itu gampang. Walaupun maksud gini, walaupun pemikiran gue adalah begini, ini orang-orang terpilih mereka ini. Ini orang-orang terpilih. Ini adalah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan surga. Amin, gitu. amin. Jadi di balik
sakit semua yang mereka rasakan gitu, mereka insya Allah tuh ada tiket surga. Dimana kita ini masih kita nggak tahu nih nasib kita tuh seperti apa, hisab kita seperti apa gitu kan. Tapi tetap bukan berarti mereka beruntung terus kita diam aja. Tetap kita akan dipertanyakan gitu kan. Jadi kalau nggak salah itu pada saat waktu itu gue lupa ini sebuah hadits atau apa. Cuman pada saat ada orang lagi mau tenggelam, terus kita nggak ngebantu aja, kita sama aja bersalah karena kita membiarkan. Nah ini kan hal seperti sedang terjadi gitu. Tapi ada aksi lah yang dilakukan kan, ada aksinya. Bro, lo nih ngomongin tentang agama juga ya, yang gue lihat cukup dalam juga ya. Terus apalagi dengan lo ikut kajian-kajian gitu ya. Nah, gue pengen tanya deh, waktu lo nih mulai deket sama agama, apakah ketika memang waktu lo kejadian lumpuh itu, atau memang sebenarnya waktu di Australia lo memang udah belajar agama? Karena kan lo tadi bilang teman lo orang Lebanon nih ya. Apakah dari dulu atau gimana? Jadi waktu itu ya, pada saat gue grow up di Australia itu kan pasti ada kelas agama ya, dan kita kan agamanya sangat bervariasi di sana, dan mungkin pada saat gue SD itu muslimnya itu hanya 6 orang gitu loh. Jadi pada saat kelas agama itu semua akan pisah kelas. Jadi yang muslim akan mungkin di bawah pohon sana sama gurunya gitu. Dan gue inget gue itu selalu diajarkan dengan pace yang slow tapi masuk banget ke otak gitu. About the Prophet Muhammad SAW. Jadi itu selalu menjadi kayak apa ya, tolak ukur dan acuan gue gitu. Jadi dan dilanjutkan juga waktu itu kebetulan ada kakak gue juga yang cukup mendalami agama gitu kan. Dan dia selalu ngajarin gue. Dulu gue suka adu cupang. Kamu gak boleh kayak gitu, nanti kamu diadu sama cupang di neraka gitu kan. Ya itu kan ngadu hewan kan buat apa gitu kan, dosa. Terus suka ngadu ayam, yang namanya gue suka ngadu ayam dulu, bawa ayam Bangkok kampung ngadu gitu. Terus dia lihat gue pulang, kok ayamnya pada berdarah habis diadu. Kamu gak boleh kayak gitu, Bim. Itu tuh dosa, nanti kamu akan diadu sama ayam raksasa gitu. Ya tapi intinya hal semua ini adds up, dan di hati gue tuh gue selalu tahu mana yang benar dan arahan kita harus kemana gitu. Walaupun mungkin kita lagi ngelakuin yang terbaik dalam hidup, tapi kita tahu tujuan gue ini adalah gue pengen masuk surga bersama istri gue, bersama anak gue gitu kan. Jadi tapi ya gue nggak bisa kasih excuse, tapi gue harus gini. Harusnya itu gue langsung berubah sebaik mungkin gitu. Tapi ya mungkin itu semua proses. Tapi dalam diri gue selalu ada panggilan untuk gue lebih dekat, untuk gue lebih baik, bahkan ke level yang insya Allah nih mungkin lewat pertemuan sama Mr. TW di sini. Gue kalau misalnya gue punya bisnis, gue akan tinggalin social media. What for? What for? Kayak don't get me wrong. I love entertainment. Asal itu positif. Tapi kita harus tahu di balik entertainment juga ada sisi negatifnya. Konsekuensinya. Ada konsekuensi, Dan ada sisi negatif. Sisi negatifnya banyak sebenarnya. Banyak. Ada konsekuensi. Dulu seorang TW juga pemain sinetron, apa segala macam. We know lah gitu kan. Nah, dan gue senang banget pada saat gue pergi ketemu orang yang kenal gue, entah lewat Golden Family, lewat Kretek gitu. Tapi kalau gue harus pilih, gue lebih baik gue nggak dikenal. Tapi gue hidup jalan yang benar. Sesuai dengan ajaran agama. Gue menjadi orang yang helpful, yang kind. Tapi ya buat apa? Karena gue nggak tahu. Mungkin gue baru ngomong di sini. Ini semua jadi pemikiran gue. Gue bikin vlog mengenai anjing. Gue bikin vlog kretek. Ada cewek juga yang gue kretek. Sedangkan itu bukan muhrim juga. Gitu. Ini kan semua ada di sini. Gitu kan. Gitu. Nah harapanku insya Allah kalau mungkin gue bisa sukses secara bisnis, gue akan ninggalin itu semua bro. Delete semuanya. Goodbye. That's it. Kita gak akan kehilangan apapun kok. Gitu loh. You know what I mean? Gitu sih. Ya Masya Allah ya. Maksudnya tadi ada satu poin yang gue tangkap juga ketika lo bilang di Australia itu ketika diajarin cuma 6 orang itu dan pelan aja ya ngajarinnya itu, tapi dapat itu memang sebenarnya pola yang memang pendekatan orang-orang yang ketika mencoba untuk lebih baik, tapi pendekatannya memang pelan-pelan, nggak boleh langsung berat gitu. Itu bahaya memang. Takutnya dia kaget juga gitu ya. Kayak kita ke gym, ayo bro bench press 100 kilo. Iya kan nggak mungkin. Rusak ya kan. Badannya rusak gitu kan. Ini hati-hati banget memang. Tapi itu bagus. Itu poin yang memang harus kita jalankan juga ke teman-teman yang ketika mau mencoba untuk berubah lebih baik juga sih bro. Nah selain itu,
gue lihat, sorry ini kalau boleh ya bro ya, kan istri sekarang udah mulai berhijab juga. Itu ada proses memang istri memang mau berhijab atau memang lu pernah ngobrolin? Alhamdulillah gitu? itu bukan dari gue. Oke. Dan gue nggak pernah memaksakan. Iya. Tapi memang begini, my wife knows bahwa ini ada haditsnya. Correct me if I'm wrong ya. Apabila seorang ada orang tua punya anak perempuan 2 atau 3 yang soleh, insya Allah dia calon surga. Betul gak sih? Iya. Ada gak sih hadits seperti itu? Nah dia tahu itu dong. Dan dia sangat sayang sama ayahnya dong. Masya gitu. Allah. Dan ayahnya meninggal. Ya kan? Jadi pada saat ayahnya meninggal dia berpikir, oke ini saatnya gue pakai hijab. Masya Allah. Gitu. Itu memang panggilan untuk dari diri dia sendiri. Dan gue sangat full mendukung dia sepenuh hati. Gitu. Gak ada pernah I love your hair, I want people to see your hair. Karena for me like I love hair gitu kan. Misalnya things like that gitu. Jadi alhamdulillah itu benar-benar pilihannya dia from a good cause. And gue dukung. Oke, itu berarti memang hidayah memang akhirnya memanggil, tapi memang lewat bahasanya ingat ayah gitu ya. Dan memang banyak sih bro, banyak beberapa wanita-wanita gitu ya atau perempuan yang memang ketika dia berhijab itu memutuskan karena dia ingat ayah rata-rata. Ada juga yang bilang, gue nggak mau setiap langkah gue itu ayah gue kena siksa neraka karena gue nggak pakai jilbab. Itu ini cerita-cerita yang gue dengar gitu ya. Tapi ya dalam sih memang itu kalau yang gue lihat berarti memang ayahnya bini lo itu memang deket banget ya. Alhamdulillah. Jadi dia tipe orang yang enggak terlalu talkative. Beda sama keluarga gue. Keluarga gue adalah keluarga yang kalau kita ketemu peluk, sayang, kita hagi banget gitu kan. Gue bisa pegang tangan ayah gue, I love you dad gitu kan. Serius? Ayah gue sini cium dulu pipinya, cium pipi gue sampai hari ini masih dicium semua gitu kan. Nah, tapi from my wife's side lebih yang chill. Dia sama anak-anaknya yang penting dia tahu dia provide, tapi dia selalu mencontohkan. Nah. Dan contoh itu penting banget gak sih? Penting. Ya. Dia buat anak-anak sih penting banget. Ini jam berapa? Ini udah azan belum? Berangkat ke masjid. Masya Allah. Jadi melihat itu, ya tiap orang tua ngajarin beda-beda ya. Nah tapi mungkin ya memang itu cara yang pas buat tiap anak beda juga. Itu cara yang pas buat my wife. Dan my wife udah merasakan kayak aduh I want to make my dad happy. Dari sebelum dia meninggal, dari pas dia masih ada. Tapi mungkin klimaksnya pada saat wah papa udah gak ada nih. Oke, this is the time for me to make him happy dengan cover myself gitu loh. Oke, Masya Allah. Oke, mungkin terakhir bro, ini kita sedikit tentang keluarga lo ya. Khususnya mungkin anak. Karena tadi kita sebelum podcast Bima juga bilang bahwa dia concern. Untuk tentang dunia parenting gitu ya. Apa sih yang lo mau bahasanya tuh yang lo mau jalankan untuk ngedidik anak lo tuh seperti apa? Gimana ya bro? Sebenarnya tuh dunia parenting tuh kayak ada banyak banget knowledge and theory out there. Betul. Gitu. Cuman pusing nggak tuh bro? Pusing sebenarnya. Tapi ya kita harus do our homework untuk find what's best. Dan what's best untuk kita belum tentu best for others. Jangankan for others, buat orang tua kita sendiri deh, gitu kan. Sama nyokap aja kadang why this, why that, apa segala macam. Cuma pada dasarnya gini, kadang kayak kita ngeliat dunia sekarang gitu ya bro ya. Dunia itu udah banyak banget kekacauan. Dan kekacauan ini kan disebabkan oleh manusia. Gitu loh. Nah, manusia itu berawal dari seorang anak, ya kan? Manusia ini berawal dari seorang anak. Seperti Ustadz Khalid bilang, kita adalah manusia sensitif. Kita bisa merasakan meja ini, ya kan? Kita bisa merasakan tekstur mic, kita bisa mencium, kita bisa merasakan energi orang-orang di sini gitu. Jadi apapun itu bisa mempengaruhi kita, gitu kan? Nah, maka dari itu gue berpikir begini. It starts from kids. Sedangkan kids itu dididik oleh parents. Kalau kita sebagai parents gak mendidik anak yang baik, kita nggak usah bingung nanti akan seperti apa. Dan mereka adalah calon penerus bangsa ini. Jadi menurut gue tanggung jawab perubahan itu kita jangan bilang ini, wah kalian gitu. Yes, mereka sendiri ada cobaannya mereka masing-masing. Gitu. Dunia ini udah kacau. Informasi yang mereka dapetin dari social media, dari contoh-contoh dari idolsnya mereka sekarang yang mereka suka dan mereka cintai gitu. Dan memberikan contoh banyak yang buruk.
Tapi gimana cara kita sebagai orang tua bisa raise anak-anak yang jujur, ya kan? Yang bermoral, yang punya values of life. Nah itu yang sekarang ini menjadi PR dan tanggung jawab gue. Gimana caranya? Dan of course, it starts from me. Gue gak bisa bilang, kamu jangan ngerokok, tapi everyday gue ngerokok. Gak akan bisa. Gue akan bisa, kamu harus jadi orang yang sabar. Di rumah gue teriak-teriak. Kamu harus jadi orang yang jujur. Hari ini papa gak mau bayar itu gitu kan. Coba kamu malingin, colongin itu. Misalnya, intinya we have to be the good example. Nah, jadi gue sama my wife lagi gimana caranya kita bring out the best in us dulu. Gitu kan. Dari cara kita ngomong. Masya Allah, kita jangan berantem. Alhamdulillah gue bukan tipe orang yang menggunakan kata-kata kasar. Dari kecil gue gak terbiasa. Karena itu didikan orang tua juga berarti ya? Sesimpel kata-kata kasar itu merusak pikiran. Makanya musik itu sangat bahaya. Gitu, karena itu subliminal, itu masuk ke alam bawah sadar dan itu lebih kuat dari hal yang real. Gue kasih sebuah contoh, ini kita masih ada waktu nggak? Masih dong. Masih ya. Gue kasih sebuah contoh. Gue kasih sebuah contoh ya. Jadi waktu itu ada John Kehoe namanya. Dia adalah orang mastermind positive thinking. Gimana cara dengan positive thinking dan subliminal dan apa subconscious mind kita, alam bawah sadar kita tuh bisa mengeluarkan hal yang positif dan baik. Dia ngambil 3 grup teenager. Kurang lebih 12-15 tahun. 5 orang. Grup yang pertama hanya dipilih tapi tidak ada yang dilakukan sama mereka. Grup kedua mereka dipilih dan mereka dilatih tiap hari 15 menit buat pegang bola dan shooting di depan ring. Free throw. Grup ketiga pagi 5 menit dan malam 5 menit. Bayangin kamu lagi di free throw, kamu lagi megang bola, kamu lihat ring di depan, kamu pegang, kamu lempar, kamu lihat bola itu keluar, naik terus masuk. Kamu bayangin bunyi netnya. Setelah 2 minggu, nilai terbaik siapa? Nomor 3. Kebayang gak? Ini kayak diceritanya Mardigo bukan sih? Yang kemarin? Nggak tahu ya, lupa ya? Nah, ya oke. Terus that is positive thinking. Jadi kita juga harus belajar, harus bisa adopt something that's positive, that's nice, kita talk well untuk anak-anak kita. Nah jadi itu yang lagi mau gue lakuin. Tapi at the same time, ini gak bisa kita perorangan, kita harus share the message. Karena misalnya gini, my child bertumbuh, tapi gak ada seperti dia di sekitarnya. Lingkungannya. Kembali ke yang sensitif tadi, dia akan terpengaruh. Betul. Gitu loh. Dan itu ada hadisnya lagi. Nah, gimana akan mencocoki kebiasaan teman karib atau lingkungan. Gitu. Jadi lo mau sekeras-kerasnya lo, kecuali lo memang benar-benar ya semua pertolongan Allah ya. Betul. Allah tolong anak-anak kita, wah ada dijaga tuh kan. Tapi kalau lingkungannya nggak dijaga, nggak seperti itu, tuh memang berat banget. Betul. Kayak bisa dibilang we are like our 3 best friends. Misalnya salah contoh itu. Kedua, kita mau kerja di tempat sampah, kita nggak mungkin pulang wangi kayak di toko parfum. Jadi kita pasti akan terpengaruh. Nah makanya it has to be a community. Kita harus kayak menghasilkan bibit-bibit anak-anak yang seperti itu. Gitu. Jadi ini PR sih, dan jujur nggak mudah. Gitu. Karena kita bisa lihat sekarang kita kemana-mana anak-anak sekarang udah pakai handphone semua, duduk bareng semua udah busy, dan kita nggak tahu hidden message-nya itu loh bro, yang bahaya, subliminal messages yang ada di dalam apa yang mereka tonton. Betul banget. Gitu, yang bisa membuat mereka tantrum this and that gitu. Jadi ini sebuah PR, tapi ya insya Allah sih gue dalam pembesaran my baby Ariana gitu ya, kita pertama mencontohkan yang terbaik dari diri kita. Itu pertama ya, poin pertama itu. Iya, satu contoh. Itu. Kedua, of course dia harus tahu agama dia, gitu kan. Ini adalah salah satu hal yang landasan dasar fondasinya yang sangat membantu gue juga di saat gue harus menentukan mana yang salah, mana yang benar. Gitu kan. Ini udah acuan lah gitu. Sama ya udah, let her just have her time to grow gitu. And of course no screen time. Iya. Itu pasti. Karena gini, mungkin atau ada memang umurnya nanti. Jadi gini, kalau kita mau ke, ya mungkin dibilang ekstrim ya. Tapi kan zaman dulu gak ada screen time. Betul. Jadi kalau mau ekstrim, kita tergantung dari mana lihatnya. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun? 12 tahun. Oh. Gitu, karena udah boleh maksudnya? Udah boleh. Disitulah mereka udah siap untuk menilai. Gitu. Karena sekarang anak itu lagi mencontoh. Lagi cuman, apa yang dia lihat, this is what I do.
Nah, sedangkan kalau dia belum punya tolak ukur untuk melihat apa yang baik, apa yang buruk, dia nggak bisa bilang, oh gue nggak mau seperti itu. Ini yang gue lihat salah. Gitu. Kayak kita sekarang lihat sesuatu kita udah tahu, oh ini salah nih. Tapi seorang anak belum punya itu. Nah, masa kita mau kasih mereka sebuah danger, sebuah bahaya di mana mereka nggak punya bisa kekuatan itu, untuk memfilter itu, gitu loh. Nah, of course mungkin kalau 12 tahun let's say itu terlalu ekstrim, apalagi dia kan akan ketemu teman-teman ya. Tapi kita harus gimana fine tune, kita harus memilih apa yang kita approve baik dan gak merusak otaknya. Artinya tetap ada screen time tapi dikasih waktu misalnya kayak gitu. Yes, mungkin. Misal dalam seminggu berapa kali mungkin, misalnya dan gitu itu mungkin setelah dia 7 tahun. Oh, setelah 7 tahun. Gitu. Berarti lo memang akan fokus tidak akan memberikan dia screen tontonan apapun sampai 7 tahun. Insya Allah seperti itu. Iya. Dan itu lo harus kasih contoh kan? Harus kasih contoh. Benar-benar di rumah lo berarti nggak ada. Kita drop our phones gitu kan. Kalau di rumah berarti. Kalau di rumah gitu kan ya, maksudnya kecuali untuk work. Tapi tetap ya ini adalah apa yang kita ingin lakukan. Ya, ingin lakukan. Kita jalanin gitu kan. Ya mereka harus banyak outdoor activities. Mereka harus banyak do social things. Activities with the parents. Ya memang it's gonna take more time for us. Tapi ya if we wanna raise good children, ya ini our biggest investment. Ya kan. Kita kadang mikir soal bisnis, soal apa, soal segala macam. Kita mau jadi orang kaya. Apa gunanya kalau anak kita betul banget rusak atau investasi hancur. Dunia akhirat ini. Investasi dunia akhirat, akhirat lagi. Iya, akhirat, ya kan? Investasi terbesar. Jadi menurut gue kayak ini suatu hal yang harus menjadi fokus setiap parent dan sekarang menjadi fokus me and my wife gitu. Karena ini gue sedikit tambahan ya bro ya. Kayak gue pikir dulu punya anak itu punya. Iya dong, kita mikirnya begitu kan. Tapi ternyata itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita nggak akan tahu. Tiba-tiba Allah bilang enggak, gue belum mau kasih misalnya gitu kan. Nah, kita tunda. Banyak orang, oh kalian. Jadi pas kita punya Ariana kayak, wah alhamdulillah ya akhirnya gitu kan. Sebenarnya 2 tahun pertama itu memang kita tunda. Dikarenakan walaupun gue suka hewan, tapi gue nggak mau membesarkan anak anjing ada 11, pada tidur di kamar ini. Of course gue mau menciptakan sebuah suasana yang aman, yang nyaman, yang bersih untuk anak, ya kan. Kita lagi nggak mau ngebesarin Mowgli, tau kan from Jungle Book, ya kan, atau Tarzan, ya kan. Walaupun ayahnya suka hewan, tapi kan gue nggak bikin Jungle Boy, Jungle Girl, Jungle Boy gitu kan. Pada saat kita kita udah punya space kita udah siap, 1 tahun kita nggak dikasih bro. And I was like, wow, ternyata nggak semudah itu. Sampai akhirnya kita mulai, gue sharing nggak apa-apa ya. Sampai akhirnya gue mulai berpikir soal kita mungkin harus apa tuh bro, IVF. Tahu kan IVF ya? Dan banyak yang lakuin itu kan. Udah tuh akhirnya gue mulai research, mulai tanya-tanya, mulai ini, mulai itu. And kita berpikir oke lah dalam 2 bulan kalau enggak kita IVF. Tapi itu tuh kasihan loh. Istri harus disuntik, biaya mahal, apa segala macam gitu. Tiba-tiba gue bilang, no. Alhamdulillah ya Allah, itu tiba-tiba Allah itu kami merinding. Kayak di saat kadang kita butuh gitu, Allah tuh akan ngasih kita pemikiran. Jangankan itu, kita mau tahu soal sesuatu aja, tiba-tiba ada hadits yang menjawab pertanyaan kita. Itu bisa terjadi dan sering terjadi. Terus gue berpikir begini, kalau gue adalah seorang anak dan gue pengen minta motor dari bokap nyokap gue, tapi gue nggak pernah sayangin mereka, dikasih tahu nggak pernah nurut, gue kurang ajar, orang tua gue akan kasih nggak? Gak akan kan. Terus apa yang membuat gue berpikir bahwa kita ini salah satu dari ciptaan Allah yang Allah mau apa kamu? I said sayang, forget IVF. Mulai hari ini kita sholat on time dan kita bersamaan in congregation, jamaah 27 kali lipat, dan kita berdoa bareng. Kita bikin diri kita di antara orang yang Allah ngelihat kita. Mau apa Bima, mau apa Shena. Aduh Masya Allah gila, akhirnya gue sholat tiap hari sama dia, azan kita sholat, kita berdoa bareng. Ya Allah. 2 minggu kemudian bro, my wife said, aduh aku kayaknya udah mau dapet nih. Kan seorang wanita bisa ngerasa ya. Lo tau gak, gue ngelihat dia tapi di otak gue, no way you are pregnant. I can feel it from the Almighty. Tapi gue gak ngomong, gue cuma gitu. Oh, lu gak ngomong? Gak ngomong, gue cuma gini.
Oh iya, tapi di hati gue seperti itu. Tapi malamnya gue yakin. Dan ternyata 3 hari atau 4 hari kemudian Belum dapat. dia surprise gue sama ternyata dia hamil. Oh, dia surprisein lo. Ya, tapi pas dia ngerasa dia mau dapat itu dia nggak bohong. Oh, oke. Dia ngerasa. Tapi loh kok dapat nggak jadi? Akhirnya dia tes. 4 hari kemudian, wah gue langsung nangis bro. Gue langsung nangis. Jadi emang maksudnya gini. Kebesaran Allah tuh langsung ini luar ya. biasa. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang di luar sana gue tahu. Karena kadang kalau gue nge-post, gue ngerasa ada banyak orang yang udah 12 tahun, 14 tahun belum dapat. Intinya gini loh guys. Kita minta dulu sama yang Maha Kuasa. Yeah. Kita berdoa dulu. Kita pastiin kita tuh di antara mereka yang Allah itu puas sama kita. Pantas gitu kan. memang untuk di ini. Ini pantas untuk doanya dijabah dan Allah itu nggak akan nggak akan mengingkari janji. Kalau kita udah berbuat segala macam baik ya insya Allah. Kalaupun nggak dikasih, pasti Allah punya suatu hal yang lain yang kita nggak akan ketahui. Jangan tiba-tiba kita kenapa gini. Suuzon sama Allah jangan. Jangan pernah gitu. Jadi insya Allah buat teman-teman yang berjuang, gue doain juga dikasih kemudahan. Amin ya Rob. Gitu. Masya Allah. Bro, makasih banyak ya. Sama-sama. Ini banyak banget nih pembelajaran yang bisa kita dapetin dari seorang Bima Aryo nih ya. Alhamdulillah. Poin-poinnya kalau kita jabarin satu-satu panjang banget. Tapi yang di poin terakhir ini bagaimana dia menyerahkan, dia dan istri itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan keyakinan itu memang harus kuat memang ya. Dan poin penting lagi ketika lo bilang kalau memang udah kita semua kerahkan semua doanya, ikhtiarnya, kita serahkan sama Allah, tapi juga memang belum punya anak, itu pasti ada hal yang baik yang sebenarnya kita mungkin belum tahu hikmahnya apa. Betul, gitu. rahasia Allah. Kita Rahasia Allah. Bro, thank you banget. Hey brother, ya, makasih banyak ya. Makasih bisa sharing, insya Allah juga berguna buat teman-teman semua. Dan berguna bisa menjadi tambahan ilmu lah buat teman-teman. Amin. Thank you banget ya sekali lagi ya. Thank you brother. Oke, makasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.